Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Sak Mampune. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan kembali. Amin. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dalam video kali ini saya ingin membahas mahfuzat yang selanjutnya. Mahfuzatnya adalah as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin, yang artinya adalah kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan atau setiap pekerjaan ya. Jadi dalam melakukan apapun kita harus bersabar, karena dalam kesabaran itu kita akan hati-hati, kita akan teliti, tidak tergesa-gesa, dan alhasil pekerjaan itu akan selesai, akan tuntas dengan apa yang kita harapkan. Apapun itu pekerjaannya, pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, pekerjaan mata pencarian kita, apapun itu kita harus sabar. Memang ngomong tentang sabar ini mudah diucapkan, tapi kenyataannya, prakteknya ini sangat susah sekali ya. Saya sendiri pun juga masih belajar ya untuk sabar dalam hal apapun. Jadi dalam mahfuzat ini ya, kesabaran itu akan menolong setiap pekerjaan. Kenapa kok kita dianjurkan untuk bersabar? Ya. Karena itu tadi, ya, dalam kesabaran, ya, ketika kita melakukan pekerjaan, ya, ataupun menjawab soal, ya, ketika sekolah, menjawab pertanyaan-pertanyaan, ketika ujian menjawab pertanyaan ujian. Itu kan juga harus sabar ya, sabar, teliti ya, diulang-ulang kembali pertanyaannya, dipastikan jawabannya sudah betul atau salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak tergesa-gesa dalam hal apapun ya. Ketika tapi yang di sini yang kita bahas adalah mengenai apa ya, segala pekerjaan ya. Jadi intinya sabar itu ya, seperti video yang sebelumnya, ini sangat penting sekali ya. Sifat kita juga harus sabar kepada orang ya. Jangan kita memutuskan sesuatu ya di saat pikiran kita lagi kacau, pikiran kita lagi emosi. Nah, jangan menentukan sesuatu. Jadi kita harus sabar. Ngomong-ngomong tentang sabar ya, ini saya punya cerita ya, tapi ya cerita ini nyambung nggak nyambung ya, kita ambil manfaatnya aja ya, kita ambil manfaatnya aja. Ceritanya begini ya, sesuatu benda ya di dunia ini yang kita anggap kuat ya, benda ya, bukan makhluk. Benda yang kita anggap kuat itu adalah besi ya, besi, karena dia padat ya kan. Dibandingkan kayu kan masih kuat besi ya. Besi martil juga terbuat dari besi, paku juga terbuat dari besi. Nah, kita anggap aja benda paling kuat, paling keras di dunia ini adalah besi. Tapi besi masih ada yang mengalahkan,
yang mengalahkan besi adalah api. Nah, besi yang begitu keras ya, ketika dipanaskan dengan api ya, dia bisa dibengkokkan, dia bisa dibuat kecil, dibuat kepeng kecil apapun, itu karena sudah dipanaskan dengan api. Berarti api lebih kuat daripada besi. Nah, ini anggap aja ini benar, tapi nanti ada manfaatnya nanti. Tapi api yang bisa mengalahkan besi ya, ternyata api ada yang mengalahkan ya. Kalahnya api itu dengan air ya, kalahnya api dengan air. Ketika api ya disiram air ya, pasti akan mati kan begitu. Nah, makanya ketika ada pemadam kebakaran itu kan yang disiram air, bukan solar ya, bukan tanah, bukan yang lainnya, tapi air, seperti itu. Berarti air ini bisa mengalahkan api. Tetapi air dapat dikalahkan. Apa yang mengalahkan air? Yang mengalahkan air adalah tanah. Kok bisa tanah? Ya, jadi yang mengalahkan air adalah tanah. Misalnya ada air 1 gelas ya, 1 gelas air, atau separuhnya lah dulu, separuh gelas air. Separuh gelas air itu ketika diisi tanah separuh gelas juga, maka airnya akan hilang. Maka airnya akan hilang. Yang ada hanya tanah basah. Nah, jadi yang mengalahkan air tadi adalah tanah. Yang mengalahkan tanah apa? Yang mengalahkan tanah adalah manusia ya. Jadi ini saya sampaikan di awal tadi ya, nyambung gak nyambung ya kita sambungkan, tapi nanti ada manfaatnya di akhir. Yang mengalahkan tanah adalah yang tanah adalah manusia ya kan. Kenapa kok manusia? Ada sebabnya. Begitu gunung yang tinggi ya, begitu bukit yang tinggi ya, di daerah kita, di tempat-tempat kita atau di Indonesia inilah, bisa menjadi rata karena ulah perbuatan manusia ya. Dia diratakan, digali ya kan. Bahkan ada dulunya dia gunung ya kan, digali menjadi jurang. Nah, ini ulah siapa? Ulah manusia. Nah, sekarang kita ngomong manusia. Siapa yang mengalahkan manusia? Yang mengalahkan manusia adalah ngantuk. Yang mengalahkan manusia adalah ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Begitu banyak pikiran manusia, ketika si ngantuk ini sudah datang, maka dia juga akan tertidur ya. Bagaimana pikiran kita lagi sedih, pikiran lagi kacau, tapi kalau sudah ngantuk ini datang ya, maka dia akan tidur ya, udah pasti. Jadi ngantuk ini bisa mengalahkan manusia. Kemudian selanjutnya ya, yang mengalahkan ngantuk ini apa? Yang mengalahkan ngantuk ini adalah susah, gelisah, susah ya. Jadi orang kalau lagi susah, maka ngantuk pun akan jarang-jarang ya. Ketika lagi ada musibah, lagi datang masalah yang besar, kita pikirkan ya, cari solusinya, nggak bisa tidur siang malam ya, jangan tidur, ngantuk aja
nggak mau datang. Karena apa? Karena lagi susah, banyak pikiran seperti itu. Kemudian selanjutnya, siapa yang mengalahkan susah? Yang mengalahkan susah adalah sabar. Yang mengalahkan susah adalah sabar. Kenapa? Ya bagaimanapun juga, walaupun keadaan susah, keadaan datang musibah, ada masalah, kita disuruh untuk bersabar. Yang mengalahkan sabar siapa? Tidak ada. Nah, jadi ini intinya tadi. Jadi semua itu kalah dengan sabar. Nah, makanya kita harus sabar dalam hal apapun, dalam menangani apapun itu gitu harus sabar. Yang mengalahkan sabar ada, yaitu tidak sabar. Enggak, itu bukan. Tetap sabar. Ya, tetap harus sabar. Yang mengalahkan sabar belum ada. Ya, kalau tingkatannya ada, ya setelah sabar itu pasrah, sabar, ya udah nerima, ya kan, introspeksi diri, pasrah, sabar, nerima, udah. Jadi itu pembahasan kali ini tadi videonya, ya maksudnya adalah as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong setiap pekerjaan. Kesabaran akan menolong setiap pekerjaan. Maka saya mengajak kepada kita semua, mari kita tambahi sifat sabar kita. Yang sudah sabar, tambahi lagi kesabarannya. Ya. Memang manusia ini kan ya naik turun, ya kan. Ketika kita ingin ketika sudah sabar, tapi ada yang mengganggu, ada yang menguji, sehingga membuat emosi kembali, ya, membuat tensi naik kembali, ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, ya kita banyak-banyak, kita sering-sering zikir, mengingat Allah. Kita ingat, ya, bahwa semua permasalahan, semua hal-hal itu bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, dan hanya bisa diselesaikan ketika kita sedang sabar, seperti itu. Mungkin ini saja pembahasan video kali ini, ya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.